Toyota Alphard. Pasti kalau kalian mendengar nama Alphard, yang ada di benak pikiran kalian adalah mobil MPV mewah untuk para bos-bos. Alphard generasi sekarang memang didesain untuk para eksekutif. Alphard bisa kalian sebut sebagai mobil keluarga besar dan nyaman. Serta ada juga yang menyebut sebagai mobil MPV besar yang pelit penumpang. Apakah awal mula Alphard diproduksi hanya untuk para bos-bos atau sebagai mobil MPV yang bisa membawa banyak keluarga? Makanya tonton video ini sampai habis agar kalian mengetahui perkembangan Toyota Alphard dari pendahulunya hingga sekarang. Tapi sebelum dimulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Like apabila kalian suka dengan video seperti ini. Sebelum nama Alphard merajai pasar, Toyota mempunyai mobil MPV besar namun enggak mewah. Ya pokoknya berbanding kebalik sama Alphard, yaitu Toyota Grand Via atau Grand Hiace. Sebenarnya Toyota Grand Via itu adalah versi untuk bawa manusia dari Toyota Hiace. Mobil ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1995. Mobil ini dipasarkan ke luar Jepang, namun tidak untuk Indonesia. Karena pada zamannya Indonesia masih suka mobil sedan, jadinya Toyota Grand Via ini hanya dipasarkan ke seluruh Eropa aja. Sempat facelift di tahun 99 yang mukanya mirip Kijang Krista dan berhenti produksi pada tahun 2002 sebelum digantikan dengan Toyota Grand Via sempat berhenti produksi di tahun 2002 dan digantikan dengan Toyota Alphard. Toyota Alphard yang diciptakan Toyota adalah mobil MPV yang lebih kecil dari Grand Via, namun bisa membawa orang banyak. Itu tujuan utama Toyota membuat Alphard ini. Nama Alphard diambil dari bahasa Arab yaitu Al-Fard. Alphard, yang berarti bintang paling terang di rasi bintang Hydra. Untuk pasaran dari Alphard ini sudah internasional, mulai dari Amerika sampai Australia pasti ada Toyota Alphard, termaksud di Indonesia. Namun pada saat itu Alphard belum masuk ke Indonesia atau masih CBU dari Thailand. Mempunyai tipe yang banyak banget cuy kalau disebutin satu-satu. Tapi tipe intinya itu adalah V dan G doang. Menggunakan mesin 2400cc dan 3000cc. Untuk yang 2400cc menghasilkan tenaga 160 horsepower dan torsi 221 Nm. Sedangkan yang 3000cc V6 menghasilkan tenaga hingga 220 horsepower dan torsi 304 Nm. Untuk konsumsi bahan bakar ya otomatis boros. Tapi kalau kalian gak mau nyesel, mending ambil yang V6 aja. Gak apa-apa boros tapi jauh lebih bertenaga cuy. Oh iya, rival dari mobil ini adalah Nissan Elgrand, Honda Elysion, dan VW Caravelle. Bukan yang termewah dan bukan yang terkecil. Untuk di Jepang, Alphard ini ada versi hybrid atau Alphard Hybrid, yang mesinnya sama dengan yang 2400cc namun ada tambahan motor listrik dan all-wheel drive. Gokil cuy. Sempat mengalami facelift yang berubah pada bagian stop lamp, list chrome di plat nomor, dan grill. Untuk bumper, velg, dan side skirt itu sesuai tipe aja. Dan di akhir-akhir hayatnya Toyota sempat mengeluarkan versi Royal yang hanya menggunakan 4 kursi doang. Jadi pastinya lebih mahal dan gak taunya laku. Mulai dari sinilah Toyota membuat Alphard untuk orang kalangan menengah ke atas. Generasi kedua dari Toyota Alphard keluar pada tahun 2008. Mulai di generasi kedua ini Alphard sudah masuk ke Indonesia karena penjualan di Indonesia di luar ekspektasinya Toyota.
Alphard generasi kedua ini juga mempunyai kembaran layaknya Avanza dan Xenia, namun yang ini lebih mewah, yaitu Toyota Alphard dan Vellfire. Ingat, Alphard dan Vellfire itu beda, pastinya namanya beda, STNK-nya juga beda, harganya juga beda, dan gengsinya juga beda. Bahkan di Jepang pada saat itu, Alphard dan Vellfire itu dijual terpisah atau beda tempat. Untuk Alphard dijual di dealer Toyota, sedangkan Vellfire dijual di net store. Bingung bedain Alphard sama Vellfire? Gampang coy, tinggal lihat di lampunya aja. Kalau Vellfire pasti lampunya kepisah dan biasanya stop lampnya warna putih, sedangkan Alphard lampunya menyatu dan stop lampnya biasanya warna merah. Gitu coy. Sempat facelift di tahun 2011 untuk Alphard yang terlihat berubah di bagian bumper depan dan velg doang. Sedangkan Vellfire berubah di bagian grill, bumper depan, dan velg. Untuk fitur nggak usah ditanyain lagi, pastinya lengkap banget. Dan untuk di luar Indonesia, Alphard maupun Vellfire itu punya fitur yang gila-gilaan parah cuy. Seperti Adaptive Cruise Control, jadi mobilnya bisa ngatur jarak dengan mobil depannya. Semi Autonomous Emergency Braking, jadi mobilnya bisa ngerem mendadak otomatis. Dan masih banyak lagi. Ingat, fitur di tahun segitu udah sangat gila-gilaan parah cuy. Keberhasilan Toyota dalam mengembangkan Alphard menjadi mobil mewah itu sukses besar, dan pada akhirnya di tahun 2012 Toyota menghadirkan Toyota besar yang multifungsi, yaitu Toyota Hiace. Jadi kalau dulu Hiace itu mobil buat ngangkut orang serta keluarga, dan sekarang Hiace jadi mobil yang bisa ngangkut apa aja. Lanjut di generasi ketiga, Toyota Alphard diperkenalkan pada Januari 2015 yang mempunyai muka depan kayak Transformer. Tapi beneran deh, Toyota makin baru ngedesain mobil itu aneh-aneh. Tapi yang lebih anehnya lagi, tetap laku. Kok bisa? Mulai di tahun-tahun ini, Toyota juga merubah tipe-tipe dari merek-mereknya. Sama halnya kayak Innova. Di Alphard ini tipenya jadi berubah, yang tadinya G dan V doang sekarang jadi X, G, dan Q. Untuk mesinnya juga berubah, jadi 2500 cc 4 silinder, menghasilkan tenaga 180 horsepower dan torsi 235 Nm. Dan untuk yang V6 3500 cc menghasilkan tenaga hingga 296 horsepower dan torsi 350 Nm. Dan hanya dimiliki oleh varian Q saja. Nah, untuk yang dijual oleh ATPM Toyota itu adalah tipe X, G, dan Q, serta ada yang varian hybrid. Yes, Toyota Astra Motor masukin Alphard bermesin hybrid. Gokil nih. Di generasi ketiga ini rivalnya agak sedikit berbeda. Kalau di generasi pertama Alphard ini rivalnya Honda Elysion, Nissan Elgrand, dan Caravelle. Sedangkan di generasi ketiga ini menjadi Honda Odyssey dan Elgrand aja. Kemudian mengalami facelift yang berubah pada bagian grill yang lebih besar, headlamp, bumper, velg, fog lamp, stop lamp, list plat nomor, dan fitur-fitur lainnya. Nah, di generasi ketiga ini Alphard udah bener-bener jadi mobil wajib untuk para sultan. Dan di generasi ketiga ini merek mewah dari Toyota yaitu Lexus mengeluarkan mobil MPV pertama mereka yang mengambil basic dari Toyota Alphard, namun dengan aksesoris dan kenyamanan yang lebih mewah serta nyaman. Tentunya dengan harga 2-3 kali lipat lebih mahal dari Alphard maupun Vellfire. Bang, ini Alphard versi first class ya? Ya, bisa dibilang gitulah Puat. Untuk Lexus LM ini dia mempunyai dua tipe untuk di Indonesia, yaitu LM300 yang mesinnya 2500 cc hybrid dan LM350H bermesin 3500 cc. Dan keduanya mempunyai dua model lagi, yaitu 4-seater dan 6-seater. Gokil cuy. Oh iya, pada saat Toyota Hiace itu keluar generasi keduanya, Toyota juga meneruskan nama Grand Via, yaitu Toyota Hiace versi mewah dan Alphard versi besar. Jadi kalau di film generasinya Grand Via Alphard itu nyambung cuy. Oke, mungkin segitu aja mengenai sejarah Toyota Alphard. Terima kasih yang sudah nonton video kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Like apabila kalian suka dengan video seperti ini dan share video ini ke teman-teman kalian agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa di next video.